Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, welcome back to Andre Griston Channel. Dan di video kali ini, seperti biasa, di segmen analisa pagi, kita akan update ya untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Guys, hari ini kita berada di hari Selasa, 18 Juli 2023. Kemarin, hari Senin, kita udah dapat beberapa data. Salah satunya adalah GDP untuk China. Ternyata hasilnya mengalami peningkatan ya teman-teman, dari 4,5% year on year itu naik ke 6,3%. Artinya ekonomi China sekarang sudah mulai growth, sudah mulai bertumbuh kembali. Kemudian dari beberapa data, yaitu sih New York Empire State Manufacturing ini juga menunjukkan tren penurunan. Amerikanya turun, China-nya yang naik. Wah, ini bakalan berpindah nih ke Asia nih guys. Jadi perekonomian akan lebih fokus sepertinya ke Asia. Kemudian ada beberapa data yang hari ini kita akan dapatkan, yaitu dari retail sales, core sama retail sales yang biasa, teman-teman. Kemudian juga akan ada data soal retail inventory untuk Amerika Serikat. Jadi news hari ini nggak terlalu gimana-gimana ya buat market. Kemungkinan akan sedikit ada volatilitas aja, sekitar jam setengah 8 malam WIB nanti. Jadi itu beberapa data yang kita bisa temukan. Lalu news yang ada di market kemarin itu kita udah sempat bahas juga sedikit ya soal Janet Yellen yang memberikan dukungan kepada Ukraina. Beliau memberikan penjelasan bahwa ini adalah cara terbaik untuk ngasih booster untuk global ekonomi. Jadi supaya ekonominya cepat pulih, mereka membantu Ukraina. Waduh, kita tahu nih perang dari Ukraina sama Rusia itu belum selesai, guys. Kalau kalau dikasih bantuan lagi, ini kemungkinan perangnya mungkin nggak bakalan selesai-selesai. Tapi ya kita nggak tahu lah peruntukan dana ini sebenarnya untuk apa, apakah memang untuk perang lagi atau untuk merecover ekonomi yang sudah sempat anjlok, teman-teman, sebab perangnya sudah berkelanjutan sampai kurang lebih 2 tahun ya. Perang yang sangat berkepanjangan. Kita akan tunggu seperti apa nanti kemudian berita terbarunya. Apakah perang memang masih akan lanjut atau ini adalah memang proses recover untuk kedepannya. Selain itu ada India yang bersama dengan Uni Emirat Arab melakukan kerjasama untuk pembayaran tidak lagi menggunakan dolar, melainkan menggunakan rupiah. Rupiah ini adalah mata uangnya India ya teman-teman. Jadi mereka melakukan perdagangan, mungkin ekspor impor minyak ataupun batu bara itu menggunakan mata uang daripada India, tidak lagi menggunakan acuan dari US dollar. Ini tentunya adalah melemahkan yang namanya kekuatan daripada US dollar sendiri, karena ya sebagai alternatif mereka udah pakai mata uang masing-masing, sehingga untuk convertnya mungkin akan lebih gampang, kemudian tidak akan mengganggu yang namanya cadangan devisa dari mereka, terutama India sih. Jadi gitu teman-teman, ini beritanya cukup negatif lah untuk dolar. Nah, ini adalah data ya, companiesmarketcap.com, teman-teman, soal jumlah aset apa ya? Top aset by market cap. Jadi aset terbesar menurut market cap itu pertama masih dipegang oleh gold atau emas dengan jumlah sekitar 12.000 triliun, hampir 13.000 triliun US dollar, guys. Jadi emas ini adalah aset dengan jumlah terbesar ya menurut kapitalisasi marketnya. Yang kedua adalah Apple, kemudian Microsoft, terus juga ada Saudi Aramco, Alphabet, Silver, Amazon, Nvidia yang kemarin naik sangat signifikan, terus juga ada Tesla, Meta Platform, kemudian Berkshire Hathaway, dan Bitcoin ada di posisi ke-12. Sebagai aset yang umurnya itu baru berapa ya? Mungkin 15 tahun terakhir, ya kurang lebih ya 15 tahun, dan bisa dibilang Bitcoin ini salah satu aset yang sangat-sangat cepat kenaikannya teman-teman. Sekarang udah berada di peringkat ke-12 dengan market cap sekitar 583 miliar US dollar, dan kemungkinan kedepannya akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya adopsi daripada Bitcoin. Bisa aja Bitcoin ini bakalan berada di posisi ke-7 atau 8 ya, naik 2 kali lipat dalam 1-2 tahun terakhir. Kita akan lihat nanti, guys. Kemudian, ini Elizabeth Warren, teman-teman, request untuk apa ya ini masalah daripada Twitter, Tesla Twitters.
Elizabeth Warren baru aja mengirimkan surat kepada SEC perihal meminta untuk menginvestigasi Elon Musk. Waduh, ini ada masalah apa nih? Kenapa minta diinvestigasi? Jadi itu mungkin beritanya nggak terkait sama kripto, tapi berita ini mungkin akan berdampak sama market US ya, maybe. Jadi Elizabeth Warren mengirimkan surat kepada SEC, teman-teman, eh pada chairman-nya Gary Gensler, perihal meminta untuk menginvestigasi Elon Musk, Twitter, sama Tesla. Jadi ya kita akan lihat seperti apa nanti ke depannya. Karena nggak terlalu terkait, kita akan bahas yang lain aja. Ini ada Ripple, SEC dari Gary Gensler ya. Gary Gensler mengungkapkan perihal kekecewaannya, disappointed tentang keputusan dari hakim perihal kasus dari XRP. Bagaimana selama 2 tahun mereka udah berjuang, teman-teman. Ternyata US Judge itu mengambil keputusan bahwa aset kripto itu bukan bukan sebuah apa namanya, securities. Ya, ini tentunya ya sangat dinilai sangat-sangat buruk bagaimana mereka sudah berkonflik selama 2 tahun, tapi ternyata hakim memberikan keputusan bahwa aset security itu sudah tidak relevan lagi. Apa yang SEC katakan soal securities itu sudah tidak relevan lagi pada zamannya, teman-teman, sehingga akhirnya XRP yang dimenangkan. Dan ini SEC diwakili oleh Gary Gensler itu mengungkapkan kekecewaannya. Ya, kemarin beritanya masih ada kemungkinan ada banding sih, makanya kita harus lebih hati-hati juga sama market, meskipun memang sudah dinyatakan XRP yang menang kemarin, tapi ini belum tentu semuanya clear, teman-teman. Dan semua berita itu sudah aku sampaikan sebenarnya di komunitas di Telegram, teman-teman. Ini kita tambahkan lagi ya, ada news dari Celsius yang kabarnya itu baru saja melikuidasi beberapa aset. Ini aku posting kemarin juga, teman-teman, bagaimana dia terakhir mencairkan aset-aset seperti Link, kemudian SNX, BNB, terus apa nih, ZRX, kemudian FTX, Falcon, Bond, itu sudah dicairkan semua, disetorkan ke OKX ya pada perdagangan hari kemarin, dan kabarnya itu akan dilakukan convert ke em, apa namanya, ke Bitcoin serta Ethereum. Jadi aset-aset ini yang mereka jual ini di-convert ke Ethereum dan juga Bitcoin. Mungkin ini berdampak sama koreksinya market, terutama altcoin untuk hari ini. Itu sih berita pentingnya, teman-teman. Kemudian ini soal data dari aset kripto yang mengalami volatilitas sejak 20 hari terakhir menggunakan Bollinger Band. Kalau dilihat sih dari datanya ini ada kisaran 4,2%, yang menjadikan market itu cenderung sideways. Di sini bahasanya tenang ya, tapi sebenarnya flat sideways, teman-teman. Jadi Bitcoin sebenarnya dalam posisi yang belum terlalu jelas arahnya kemana, apakah dia bakalan kembali naik ataupun turun. Masih bergerak di dalam sebuah Bollinger Band-nya. Nah, ini berita lama sih. Sony ada invest ya, join dengan Polkadot, teman-teman. Ini beritanya sejak Juni kemarin. Tapi ini ya berita yang kurang banyak dibicarakan, tapi mungkin teman-teman harus tahu kalau Polkadot itu mendapatkan gelombang pemasukan dana investasi dari Sony ke jaringan Polkadot, dan ini tentunya bagus buat ekosistem ke depannya. Jadi itu overall beberapa data yang kita bisa bahas, teman-teman. Buat teman-teman yang mau dapat kelengkapan data seperti tadi, teman-teman boleh cek link yang ada di kolom deskripsi. Di sana ada link untuk join ke komunitas Telegram kami. Jadi silahkan join bagi yang punya Telegram yang merasa penting banget untuk dapat informasi terupdate. Lalu gimana posisi dari Bitcoin? Kemarin closing time frame weekly cenderung ambigu, belum terlalu jelas arahnya. Sekarang closing time frame daily-nya ongoing, juga masih dalam proses ambigunya, teman-teman. Kenapa? Karena Bitcoin masih belum benar-benar menentukan keputusan ya. Apakah Bitcoin bakalan lanjut naik atau turun? Kalau kita lihat sih dari beberapa indikator seperti yang aku bilang kemarin, saya pribadi cenderung agak koreksi. Melihat posisi Bitcoin itu melihatnya cenderung korektif. Kenapa? Karena dari segi pergerakan wheels dari indikator Loken ini menunjukkan memang smart money mengalami penurunan. Kemudian dari MACD pun juga menunjukkan hal yang sama. Bila mana kalau kita lihat di closing time frame daily pada tanggal 14 Juli itu juga menunjukkan
terciptanya bearish engulfing. Meskipun tipis, tapi ini ada kecenderungan untuk memberikan dampak koreksi kepada market. Sehingga target-target yang menurut saya ideal buat market adalah koreksi kembali ke kisaran 29.200 sampai dengan 28.400 something. So, dengan kata lain, ya saya lebih condong ke koreksi. Tapi overall, secara outlook, Bitcoin masih belum menunjukkan keputusannya, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu view dari Bitcoin untuk sementara. Dia sempat turun nih, ngetes sampai level 29.900 ya di perdagangan tadi pagi atau kemarin ya. Itu ya sementara belum terlalu confirm juga arahnya kemana. Pergerakan volume cenderung meningkat dalam beberapa waktu kemarin dengan posisi MACD yang cenderung masih ada potensial untuk kembali naik. Sepertinya sih nggak akan gampang nih koreksinya. Bisa jadi koreksinya itu cenderung agak slow seperti ini, B, kemudian baru C. Kemungkinan bisa bisa jadi seperti itu. Makanya dalam posisi sekarang sih saya rasa agak agak jangan terlalu agresif, terutama yang wah pasang short, pasang long, pasang short. Nah, ujung-ujungnya teman-teman kena liquid. Ini posisi yang bukan ideal sebenarnya untuk kita melakukan trading jangka pendek ya. Apalagi setelah Bitcoin itu masuk dalam daftar aset yang penting bagi beberapa hedge fund, makanya mereka bisa menawarkan ETF. Ini akan bikin Bitcoin sendiri lebih stabil secara harga karena dari perusahaan-perusahaan besar itu pasti akan mengambil langkah untuk melakukan akumulasi juga untuk jumlah koin yang mungkin mereka perlu tambah karena mereka butuh reserve sebagai cadangan, teman-teman. Makanya mereka kemungkinan akan mencicil beli lagi dan tentunya ini akan bikin Bitcoin cenderung lebih stabil. Selain itu, kalau Bitcoinnya volatile, naik dan turun, ini juga bisa meningkatkan kekhawatiran oleh para investor, ya kan? Mungkin mereka nggak mau beli ETF-nya, produk-produk hedge fund ini karena Bitcoin terlalu volatile. Jadi mungkin kedepannya Bitcoin akan cenderung lebih stabil. Kalau mungkin damnya nggak akan terlalu signifikan, ya bisa jadi seperti itu. Ya itulah overall dari market, kalau menurut saya dia masih bergerak sideways. Sideways di range antara 31.800 sampai dengan 29.900. Jadi kalau view saya masih masih akan sideways di range tersebut sebelum dia mengambil keputusan apakah dia akan breakdown dari level 29.900 atau dia justru bakalan bullish lagi break up ke level 32.000. Kalau menurut saya itu cenderung agak korektif. Tapi ya semuanya kembali ke mekanisme market, apakah market akan cenderung naik atau turun. Jadi gitu aja deh buat pembahasan kali ini buat market Bitcoin. Semoga bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk join di komunitas kami di Telegram. Linknya temukan di kolom deskripsi. Gitu aja. Akhir kata saya Andre, makasih.